cara penggunaan alat automatic pet feeder. Jika pertama kali dinyalakan akan menampilkan di LCD pet feeder selama sekitar 2 detik, lalu ada informasi jam, terus ada tanggal, dan ada informasi T1 sampai T4, dan terdapat logo lonceng itu menandakan timernya itu aktif. Jika logo silang maka timernya tidak aktif. Selanjutnya ada indikator baterai untuk melihat kondisi baterai di automatic pet feeder, dan ada juga LED berwarna merah jika mati mengidentifikasikan bahwa PCU sudah terhubung ke wifi. Jika belum maka LED akan hidup. Ini sudah terhubung ke wifi maka LED-nya mati. Terdapat tombol reset, ini digunakan untuk mereset wifi yang telah tersetup sebelumnya. Jika kita tekan selama sekitar 3-4-5 detik maka akan menghapus wifi yang telah tersetup sebelumnya, ditandai dengan LED berwarna merah hidup. Selanjutnya untuk pengaturan setup bisa melalui pakan kucing setup. Kita sambungkan ke wifi dulu, pakan kucing setup. Kalau sudah terhubung maka bisa langsung setup melalui wifi, ataupun bisa melakukan setup melalui Chrome menggunakan alamat IP 192.168.4.1. Kita masuk Chrome dengan alamat IP 192.168.4.1, lalu kita bisa konfigurasi wifi, dan terdapat wifi yang telah ada di sekitar. Kita pilih free wifi MK. Dikarenakan wifi-nya tidak ada password, maka untuk password kita bisa skip aja. Kalau sudah bisa klik save. Kita tinggal tunggu sampai LED-nya mati dan menandakan wifi telah tersetup menggunakan wifi manager. Terus pada tampilan IoT Pod Telegram Monitoring System terdapat respon bot wifi telah direset. Untuk memulai bisa melakukan /start. Selanjutnya untuk pemberitahuan pakan itu bisa ada notif jika di atas 80% maka akan memberikan notif akan penuh. Jika untuk kita kasih pakan maka akan memberi pakan kucing sekitar 70 gram atau nyala waktu sekitar 4 sekian detik. Jika kita /info pakan maka bisa menampilkan informasi ketersediaan pakan pada tandon pakan. Lama waktu respon bot sekitar 5 detik. Terdapat info pakan dan beserta presentasinya. Selanjutnya untuk info air, untuk melihat ketersediaan air. Terdapat info air sekitar 5% sesuai dalam kondisi tandon. Untuk /start kita bisa melihat info-info komen seperti /kasih pakan, info pakan, dan info air. Untuk setiap set point di atas 80% maka akan memberitahukan langsung pakan penuh. Jika di atas 10%, di bawah 30% maka akan memberitahu pesan hampir habis. Jika di bawah 10% maka akan memberitahu hampir atau habis.
Untuk pengaturan timer bisa melakukan tekan pada timer, bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Jika klik selanjutnya bisa melakukan tombol tekan timer. Nah, ini untuk penjadwalan pada timer T1, semisal mau digunakan sekitar pagi. Nah, kita coba set jam 15. Untuk tombol up dan down ini bisa digunakan untuk merubah angka pada penjadwalan timer. Untuk timer off-nya sama 15.25, disamain kecuali pada detik. Detik itu digunakan untuk nyala waktu kulir atau motor DC untuk pemberian pakan secara terjadwal. Kita atur 10 detik sebagai contoh. Terus kalau mau next kita bisa klik timer, ini untuk T2, dan selanjutnya juga kita next lagi untuk T3. Kalau kita skip bisa melakukan langsung ke tombol clock. Set clock, lalu data yang telah disetting tadi akan disimpan ke EEPROM. Nah, T1 itu 15.25. Jika T1 sesuai jamnya maka akan menyalakan akan rutin. Nah, jika tombol up dan down ini ditekan secara bersamaan maka bisa menampilkan informasi T1 sampai T4. Kita tunggu sekitar 15.25, dia akan otomatis menyalakan motor DC atau memberi pakan kucing otomatis. Nah, untuk tombol clock bisa untuk merubah jam sampai dengan tanggal, dan untuk penggunaannya bisa melakukan di tombol down dan up. Kalau sudah bisa langsung klik tombol timer dan otomatis timer pada jam, tanggal itu akan disimpan pada itu. Nah, ini sekitar kurang lebih hampir mau nyala, kurang sekitar 20 detik. T1 itu 15.25. Nah, tombol up dan ditekan, up dan tombol down dan up ditekan, maka akan melihat informasi T1 sampai T4. Nah, kulir akan menyala untuk mendorong pakan ke wadah yang telah tersedia. Kalau sudah 10 detik maka otomatis akan mati sesuai apa yang kita set. Nah, untuk monitoring pada area sekitaran kucing, kita bisa masuk ke monitoring kamera, masuk ke wifi nya. Kalau sudah bisa masuk ke Google Chrome ataupun lainnya, kita masukkan alamat IP 192.168.4.1. Terdapat 3 slider untuk menggerakkan arah kamera kiri ke kanan, atas ke bawah, dan ada slider flash untuk mengatur kecerahan jika diperlukan. Nah, kita slidernya kiri dan kanan untuk melihat di sekitar area kucing. Nah, atas dan bawah slider untuk melihat, bisa untuk melihat kondisi sekitar kucing ataupun bisa melihat ada wadah pakan atau air. Nah, untuk flash bisa digunakan untuk penerangan jika dibutuhkan pada malam hari. Nah, untuk posisi hardware saat melakukan slider pada tampilan web server akan bergerak sesuai apa yang kita gerakkan pada tampilan web server. Untuk kiri kanan, atas dan bawah, dan slider flash bisa kita gunakan secara normal. Sekian untuk penggunaan alat automatic pet feeder. Terima kasih.